Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zonir Pandos dengan PMG 1 021049 akan membuat sebuah topologi jaringan dari perusahaan XYZ menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini, di perusahaan XYZ ini, pada lantai satunya terdiri dari ruang akuntansi, ruang SDM, marketing, riset, pelayanan, front office, ruang tunggu, ruang ORB, dan di lantai duanya ada direktur utama, ruang direktur SDM, ruang direktur operasional, ruang direktur marketing, kemudian direktur riset, dan direktur pelayanan dan room meeting. Di sini saya akan menambahkan server terlebih dahulu. Kita akan masukkan perangkatnya. Di sini kita masukkan switch. Di lantai 1 kita masukkan satu switch juga. Di lantai 2 satu switch. Berhubung saya menggunakan DHCP server, saya menggunakan 3 switch. Kita masukkan perangkat-perangkat pada ruangan yang ada di perusahaan EGZ. Saya masukkan dari mulai di ruangan di lantai 1, di ruang akuntansi. Kita masukkan 2 PC, ruang SDM 2 PC juga, ruang operasional 2 PC juga, ruang marketing 2 PC, ruang riset 2 PC, ruang pelayanan gitu juga 2 PC, ruang office 2 PC. Nah, di ruang tunggu, karena kami diminta untuk membuat sebuah wireless jaringan WiFi, karena di ruang tunggu pada sebuah perusahaan itu menggunakan wireless, nggak mungkin menggunakan PC. Kita masukkan smartphone, perangkat smartphone pada ruang tunggu. Sini saya masukkan 2 juga. Pada ruang OB saya masukkan 2 juga. Kemudian pada ruang direktur utama kita masukkan PC lagi. Di ruang direktur SDM kita masukkan 2 PC lagi di lantai 2. Dua PC masing-masing. Nah, karena di ruang meeting itu biasanya menggunakan laptop, kita masukkan laptop, atau bisa juga kita gunakan smartphone. Kita masukkan smartphone. Di ruang meeting kita masukkan satu laptop dan satu smartphone. Nah, kita akan mulai konfigurasi jaringannya. Kita sambungkan koneksi kabel-kabelnya menggunakan automatic cable yang akan tersambung langsung pada setiap perangkat otomatis. Sambungkan pada ruang akuntansi terlebih dahulu dari PC 0.
Kita sambungkan terus. Maaf mungkin agak lama untuk menyambungkan karena perangkat yang diberikan lumayan banyak. Sebenarnya di setiap ruangan itu diharuskan 50 PC karena kita ngambil sampelnya aja untuk 2 PC di setiap ruangan. Di ruang direktur utama itu 3 karyawan, kita masukkan 2 juga sampelnya. Oh maaf, saya salah di sini. Saya menyambungkan switch pada lantai 1. Seharusnya kita sambungkan switch di lantai 2 karena di setiap lantai kita mempunyai switch-nya masing-masing. Kita sudah berikan switch. Kita sambungkan. Kita klik 2 kali. Klik 2 kali ya. Oh, nah, sudah cukup karena di ruang meeting menggunakan wireless nantinya. Nah, kita akan mulai konfigurasi karena kita menggunakan konfigurasi DHCP server. Kita akan setting DHCP server terlebih dahulu. Kita masukkan IP konfigurasinya, kita masuk ke server, kita masuk ke desktop, kemudian IP konfigurasi. Kita masukkan IP. Di sini saya memasukkan IP kelas C. Di sini saya menggunakan kita menggunakan 100.1 saja. Kemudian DP gateway-nya kita masukkan 100.2 saja. Kemudian DNS servernya kita samakan dengan IP yang kita berikan pada server, IP address server 100.1. Nah, ketika sudah selesai, kita masuk ke service, kita setting, masuk ke menu DHCP, kita masuk, kita klik ini, kita masukkan nama dari DHCP server kita. Ini saya membuat XYZ saja. Gateway yang di server tadi kita masukkan 192.168.100.2. Kemudian DNS servernya kita masukkan 168.100.1. Kemudian start IP address-nya yang akan diterima oleh PC nanti kita mulai dari 3. Nah, kemudian kita on-kan terlebih dahulu, lalu kita save. Mungkin saya sebenarnya nggak masalah, harus ada 2 karena saya ingin mengubah dari server pool ini. Saya ubah yang dari bawaannya saja. Ini kita remove saja. Kita ubah yang dari sini saja. Kita ulang lagi konfigurasinya. Kita masukkan EXZ namanya. Kemudian masukkan IP gateway 1.2 DNS 100.1. Kemudian start IP address-nya di 3.
add, masih ini juga ya. Kita coba ulang lagi. Ini sebenarnya nama bawaan dari dari pertama DHCP server kita, pertama kali kita menyetingnya. Kita masukkan gateway kita 100.1. Kita saja. Kemudian kita remove itu lebih dahulu. Server full name cannot, mungkin nggak bisa dirubah, mungkin kita hanya menggunakan itu ini saja, YZ save, karena itu dari bawaannya mungkin. Dan kita keluar, nah kita masukkan IP DHCP dari PC-PC yang ada di ruangan-ruangan pada perusahaan exit ini. Kita masuk ke IP configuration, lalu kita klik DHCP untuk merequest IP DHCP-nya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP DHCP. Pasnya kita keluar, kita masukkan lagi ke PC selanjutnya pada ruang potensi ini, kemudian di desktop lagi, kita klik DHCP, desktop, konfigurasi DHCP lagi, DHCP, keluar, atur lagi, oh, ini tadi, kita atur lagi, kita masukkan lagi DHCP-nya, kita request lagi. Aduh, maaf, mungkin pada ini kabelnya belum kita sambungkan, lupa atau ke delete, jadi mungkin kita sambungkan lagi. Oh, sudah, sudah maksudnya, maaf. Sini lagi kita masukkan di PC4. Sudah kita masukkan tiga, tadi kita cek lagi ya supaya nggak ada ketinggalan, karena mengingat perangkat yang kita gunakan banyak. Kita minta request IP-nya sudah, kemudian selanjutnya sudah, sudah, sudah.
request. Request terus untuk layanan. Nah, sudah semua ya. Untuk perangkat-perangkat pada PC-nya kita masukkan IP DHCP-nya. Nah, kemudian kita akan menyeting. Kita coba dulu, kita uji dulu ya. Untuk perangkat yang pada PC-nya, kita coba ping ke server web servernya. Kita coba ping dulu apakah berhasil. Berhasil ya, masuk ke web browser pada Cisco Packet Tracer. Nah, lalu di sini kita akan setting wireless pada ruang meeting, ruang tunggu, dan ruang OB. Kita masukkan wireless. Kita pilih home router. Kita pilih home router. Nah, di sini saling berantakan ya. Nanti kita atur. Nah, setiap ruangan pada ruang tunggu atau ruang OB saya masukkan wireless satu masing-masing. Setiap ruangan saya masukkan satu. Saya masukkan lagi wirelessnya untuk ruang tunggu. Ini tadi yang untuk di ruang OB. Ini untuk ruang meeting. Kemudian kita mulai untuk konfigurasinya. Pertama-tama kita masukkan kabel. Di sini kita menggunakan kabel strike untuk wirelessnya atau home router seperti pada gambar atau pada di Cisco Packet Tracer kita. Kita masukkan ke switch, kita sambungkan ke switch kita. Kita pilih, kita masukkan juga yang wireless pada ruang meeting untuk lantai 2-nya. Nah, sudah kita mulai konfigurasinya. Kita mulai dari router satunya. Kita klik router, kita masuk ke menunya UI. Kita masuk setting dulu wirelessnya. Kita setting namanya. Maaf, berhubung keyboard saya bermasalah, saya pakai screen keyboard atau keyboard virtualnya. Nah, sudah kita masukkan di sini untuk wireless di lantai 1 itu ruang OB. Saya masukkan namanya R spasi OB. R itu ruangan, ruang OB, ROB maksudnya. Kita save dan kita kembali ke menu setup, wireless setup. Di sini kita pilih static IP. Nah, kita masukkan IP untuk wireless satunya.
192 kita masukkan IP masih sama, IP kelas C. Kita masukkan 192, 168. Di sini kita menggunakan 100. Di sini kita gunakan 20 saja. Subnet masnya 255, 255, 255. Kemudian di port gateway-nya kita masukkan IP yang berurutan sama IP pada internet. IP address-nya kita masukkan 192, 168, 100, kita masukkan 21. Kemudian di DNS-nya kita masukkan IP yang ada pada IP DNS server kita, yaitu 192, 168, 100.1. Kemudian kita save jika telah selesai semua. Jika tidak ada, kita save ya. Kita save. Lalu kita atur yang router 2-nya lagi. Kita masuk ke GUI, sama saja. Kita sama kayak tadi, kita bedakan namanya. Ini untuk ruang tunggu. Ruang tunggu. Masuk. Lalu kita simpan, save setting. Kemudian tarik lagi kita ke menu setupnya. Masuk ke static IP. Kita masukkan 192, 168.100. Di sini saya menggunakan kelas C semua ya. Terserah kalian menggunakan kelas A, B atau C. Di sini karena di wireless satunya kita taruh 20, di sini kita taruh 30. Biar nggak kacau. Kemudian kita taruh set emasnya 255. Kemudian 255. Kemudian 255. Di gateway-nya kita masukkan sama juga, cuman kita berurutan pada IP yang di atas. IP address-nya kita masukkan 130, 31. DNS-nya kita sama untuk IP server, DNS IP server 100.1 untuk DNS IP server kita. Lalu kita save. Ya sudah, kita keluar, kita setting router selanjutnya. Masuk lagi, sama kita setting air meeting. Kita meeting. Kita save, kita setup, masuk menu setup, kita pilih IP static IP 192, 168, 100. Karena di router 230 tadi kita buat di sini 40 yang kita subnet masnya 255, 255, 255, 0. Gateway-nya kita sama saja, kita buat 41 di sini. 1. Dan servernya kita atur DNS-nya 192, 168, 100.1. Save setting. Kita save ya. Nah, jika sudah, kita akan sambungkan ke jalur masing-masing
Untuk ruang OB kita sambungkan ke router 1, untuk ruang tunggu kita sambungkan ke router 2, untuk ruang meeting kita sambungkan ke router 3. Kita klik device pada ruang OB. Di sini ada smartphone, kita klik, kita pilih config terlebih dahulu, kita wirelesskan, kita masukkan nama, yaitu IP nama pada wireless 1 yaitu ruang OB. Ruang OB sudah kita on kan, ini sudah on. Kita masuk ke menu, nanti saja kita atur, nanti kita masukkan dulu setiap device-nya, IP ROB sudah sambungkan lagi. Nah, ini udah sambung ya, udah beraturan ya. Ini sambungkan lagi ke jalur dia, ke wireless, ke masuk ke default, kita masuk ruang tunggu. Sampai dulu terlebih harusnya kita masukkan 192.168. Mama salah, mungkin kita masukkan nama ya, saya lupa. Di sini ruang tunggu, sudah saling berkesinambungan. Sini juga kita sambungkan ke routernya, router 3. Kita masuk ke config, kita masuk ke wireless, kita masuk ruang meeting, kita sambungkan ke jalurnya masing-masing. Meeting sudah. Nah, dia udah pada jalurnya masing-masing. Nah, untuk mengujinya kita coba, kita lihat dulu IP apakah benar IP yang diberikan. Nah, di sini dia memberikan IP, kita request, coba request lagi, coba request ulang. Nah, di sini dia memberikan IP di gateway-nya 192.168.0.1, dan seharusnya dia harus memberikan IP 0.0.0.0. Kita coba refresh berulang-ulang sampai dia memberikan IP 00-nya. Jika tidak bisa, maka kita atur secara manual pada menu statik. Nah, tidak bisa, mungkin kita atur secara manual. Karena di 100 tadi kita pilih 10 mungkin. Kita ulang. 10.100.10 karena sudah digunakan. Kita coba lagi 192.168, kita coba ke 11 jadi gunakan. Karena di DHCP kita tidak tahu IP yang digunakan IP apa, karena kita atur secara manual di DHCP kan dia merequest IP, kita masukkan IP yang tidak bertabrakan pada perangkat-perangkat yang tersedia. 192.168.100 titik, kita masukkan 50 nih. 50 belum.
gateway-nya kosongkan agar bisa tersambung. Kita masukkan DNS server kita tadi 192.168.100.1 sudah, dan kita coba uji apakah bisa. Kita masukkan IP DNS kita, DNS server, yaitu 192.168.100.1. Kita coba dan berhasil ya, muncul, kita bisa akses web servernya. Nah, begitupun juga pada perangkat lainnya kita atur sama, mencocokkan pada IP konfigurasinya DC, karena kita menggunakan DHCP IP. Kita atur 100.51, 192.168.100. Maaf, 0 ya seharusnya. People gateway-nya 0.0.0. Kita isi DNS server 100.1. Nah, ini sudah. Kita lanjut ke ruang tunggu, kita atur juga IP konfigurasinya, kita lihat. Karena di sana tadi 50, kita buat 52 ya, 53 berarti. Kita atur di gateway-nya 192.168. 192.168.100.1. Sama Delta 3 lagi. Maaf, saya coba cek lagi. Kita menggunakan DHCP, jadi IP yang diberikan tidak sesuai atau tidak sesuai dengan IP server. DNS servernya kita masukkan 192.168.100.1 ya. Oke, kita kembali. Nah, kita coba dulu uji deh untuk masing-masing perangkat wirelessnya. Kita masukkan 100.1. Nah, ada yang tidak bisa. Kita atur lagi. Kita cek kenapa. Coba cek lagi. Harusnya bisa. Kita coba cek. Oh, saya salah. Maaf, saya membuat kesalahan di sini. Seharusnya 100. Ya, 100.
100,50. 5 coba. Tidak bisa. Kita coba cek lagi di routernya, mungkin orang kita yang lupa. Satu. Coba cek sama. 8.100.1. Yang ini bisa. Kita cek lagi. Terus ini saya membuat kesalahan. Oh, sepertinya saya membuat kesalahan di sini. Maaf, saya menggunakan kabel yang di sini. Saya menggunakan kabel cross, yang dimana kita harus menggunakan kabel strike. Kita coba, kita hapus dulu ya. Saya keliru, mohon maaf. Sini juga kita hapus kabelnya saja. Kita hapus kabelnya. Kita tunggu hijau ya, supaya bisa terhubung. Nah, di sini udah hijau. Kita coba cek lagi. Kita coba cek pada menunya. Sudah. Kita coba ping lagi. Harusnya bisa. Bisa ya. Saya membuat kesalahan tadi. Saya lupa. Karena mengingat perangkat yang kita gunakan sangat banyak. Kita ini dia masih dengan HIP.
Pending requestnya kita masukkan lagi 192.168.100.54. Masuk, masukkan untuk gateway-nya tetap 0.100.1. Nah, sudah, kita coba akses web servernya apakah bisa. Kita coba dengan IP DNS server, harusnya bisa berhasil. Kemudian kita cek yang di sini juga, IP-nya udah diatur. Nah, di sini kita membuat dia berurutan saja ya. 55 kita akses web servernya 192.168.100.1 bisa. Kemudian kita di sini selanjutnya akan membuat DNS server, yaitu domain name sistemnya. Kita masukkan nama. Di sini saya masukkan namanya. Di sini saya membuat XYZ aja saja. YZ juga. Addressnya kita masukkan DNS dari server 100.1. Lalu kita on-kan terlebih dahulu, lalu kita add, dan dia kita save. Nah, kemudian kita coba akses menggunakan domain name system yang kita buat tadi, yaitu kita masukkan, kita akses nama dari domain system itu, kita buat YZ tadi ya. Kita coba lihat, nah berhasil. Nah, di sini kita belum mengkonfigurasi untuk laptop di ruang meeting. Kita akan masuk, kita tap laptopnya, kita masuk sini, kita zoom out terlebih dahulu, kita matikan, kita ubah port dari laptop tersebut menggunakan laptop wireless, port wirelessnya. Nah, sudah, kita on-kan kembali, kemudian kita menuju ke IP konfigurasinya, kita lihat lagi terlebih dahulu. Tunggu dia merequest. Nah, kita atur saja 192.168.100.56. 192.168.100.1. Kita akses menggunakan domain name system tadi, berhasil. Lalu kita akan coba mengirimkan pesan pada setiap perangkat. Kita coba dari PC 14 di ruang direktur utama ke ruang akuntansi pada PC satunya. Kita lihat pada menu simulasi, kita lihat successful di sini ya, berarti berhasil, yang artinya. Kemudian kita cek lagi pada menu perangkat laptop, kita cek ke sebelahnya, berhasil. Kita cek sebelahnya, berhasil. Cek sebelahnya, berhasil. Nah, sudah. Lalu kita masuk pada tahap kita bisa atur website server yang kita akses. Kita bisa ubah, kita bisa edit, kita masuk ke servernya, kita masuk ke service, lalu kita pilih HTTP, lalu kita bisa masukkan image kita, bisa juga kita mengedit nama, lalu kita edit namanya jadi ini deh. XYZ, XYZ, XYZ. Lalu kita welcome-nya kita ubah sini, kita ubah
Sahara saja. Welcome to Sahara. Opening. Mungkin itu saja yang kita ubah. Kita save saja. Kita yes. Lalu kita bisa masukkan ini foto kita. Foto yang ingin kita munculkan pada menu di website Shaper. Pada kita akses di perangkat kita masukkan foto. Lalu kita masukkan foto ini saja sebagai sampel. Kemudian kita masuk ke menu image, kita coba ya, kita kopikan di sini nama file dari foto tersebut, kita isi filenya, lalu kita save. Yes. Kemudian kita coba akses web servernya, apakah berhasil berubah. Nah, berubah di sini ya. Di sini saya mengubah perusahaan EGZ dari Cisco Packet Tracer tadi. Di sini saya mengubah Welcome to Sahara. Kemudian kita melihat image atau foto yang kita masukkan tadi. Kita pilih menunya, kita masuk. Nah, ada mungkin sedikit nge-lag pada jaringan tadi. Oh, itu dong. Masih bisa nyambung. Sampai mana tadi kok? Berapa menit deh? 40.